Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma Qul ma kuntum bid'an minar rusuli wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Muslimin yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, di kesempatan kali ini saya sedikit untuk membahas sedikit terkait dengan bagaimana Muhammad Kacé membaca Al-Quran. Ya, kita ketahui bahwasanya Muhammad Kacé kemarin memang dihajar oleh Irjen Napoleon Bonaparte karena salah satu alasan beliau menghajar Muhammad Kacé adalah karena menghina Islam. Nah, semua kita merupakan orang yang tersakiti oleh Muhammad Kacé, atau kita katakan Pak Kacé ya, Sang Kece. Nah, karena dia telah berani berbicara tentang Islam padahal dia tidak tahu tentang Islam itu. Nah, mungkin saja dia pernah konon katanya Islam ya, tapi ya dia keluar kafir dari Islam. Nah, sekarang dia telah mengaji ya, memperlihatkan seakan-akan dia yang paling baik, menyalahkan kaum muslimin, termasuk juga antum ya, dia salahkan semua. Jadi begini, kalau cara membacanya kaum muslim seperti begini ya, jadi dia menghina cara baca kaum muslimin. Nah, di sini sebenarnya adalah dialog antara Pak Hasan dan Muhammad Kacé pada sebuah kegiatan acara yang live ya. Nah, jadi kita sedikit bahas di sini. Kita akan menyaksikan dan sama-sama ya kita saksikan bagaimana Muhammad Kacé menganggap diri paling benar di dalam membaca Al-Quran. Padahal apa yang terjadi? Tidak ada satu huruf pun yang benar ketika dia membaca Al-Quran itu. Dia membaca selayaknya qori ya, dengan suara yang tinggi, tapi tidak tahu kemana arah bacaannya. Nah, jadi di sini awalnya mereka berdialog. Bagaimana mungkin, Dan, kamu bagaimana mungkin masuk surga? Muhammad Kacé ini menampakkan dia punya bagaimana cara membaca. Dia mengatakan kepada Pak Hasan bagaimana Pak Hasan masuk surga, sementara Nabi kita Muhammad SAW saja tidak bisa menunjukkan kalau dia itu masuk surga. Nah, ini suatu kebohongan dari Pak Kacé ya, satu keyakinan dari seorang kafir yang memang seperti begitu. Nah, mari kita sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Kacé itu membaca Al-Quran. Nah, sama juga kan? Kamu membahas tentang ibadah ya. Saya baca saya kirim ayatnya. Loncat ya. Surat 46. Ini ayat yang ke-9. Di sini jelas ya. Ya. Nah, dia suruh Muhammad Sang Kacé ini dia suruh Muhammad Hasan Pak Hasan untuk membaca surah 46 ayat 9. Nah, di situ ya dia mau menampilkan, baru dia menyalahkan. Mungkin Pak Hasan juga saat itu membaca kurang bagus ya, dan ini juga pelajaran bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya untuk senantiasa belajar Al-Quran ya, jangan sampai kita dihinakan oleh orang-orang kafir seperti ini ya. Dan sebentar setelah Pak Kacé membaca Al-Quran ini, dan kita akan bandingkan dengan bagaimana anak-anak dari kalangan kaum muslimin yang membaca Al-Quran ayat yang dia bacakan tadi. Silakan baca. Nah, ini dia sudah tampilkan. Dia tampilkan bacaan. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, terkait yang akan dibacakan oleh Pak Kacé ya. Dan kita dengarkan Pak Kacé membaca Al-Quran. Antum saksikan saja ya, bagaimana antum menilai sendirilah. Ya, yang benar itu begini baca Quran. Ini saya contohin ya. Qul ma kuntu bid'an
minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha. Memalukan ya umat Islam ini kalau baca Quran kayak begini. Ya, yang benar itu begini baca Quran. Ini saya contohin ya. Itu namanya setan. Ya, dia bilang katanya memalukan umat Islam kalau cara bacanya seperti Pak Hasan tadi. Artinya mungkin tidak benar juga ya, tidak bagus juga cara bacanya. Tapi dia dengan pede mengatakan bahwasanya dia orang yang paling baik di dalam membaca Al-Quran. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha. Memalukan ya umat Islam ini kalau baca Quran kayak begini. Antum sudah menyaksikan sama-sama tadi, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana kece itu membaca Al-Quran. Ya, dan tidak ada satu huruf pun yang benar, mana yang panjang, mana yang pendeknya, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, yang idgham itu diteruskan, ya. Itu harus ya orang tahu juga tata cara membaca Al-Quran. Tapi seperti begitulah orang sombong itu akan merasa bahwasanya dia yang paling benar. Mengajari orang yang bodoh itu sangat susah karena ujung-ujungnya apa? Dia akan merasa bahwasanya dia yang paling baik, yang paling benar. Nah, seperti itulah, seperti contohnya di Pak Kece tadi. Dan itu cara membaca Pak Kece tadi antum sudah saksikan, antum tinggal kita diskusi saja dan tulis di kolom komentar. Dan sekarang kita akan bandingkan bagaimana cara membaca yang benar. Kita lihat anak-anak yang membaca dari kalangan kaum muslimin. Cukup saja anak-anak yang menjawab bagaimana Pak Kece ini ya. Ya, itu untuk merendahkan dia ya, bagaikan keset kaki saja. Ya, bagaikan keset kaki. Kita saksikan bagaimana, kita bandingkan bagaimana anak-anak dari kalangan kaum muslimin itu membaca surah yang ke-46 ayat 9 ini. Baik, kita saksikan. Memalukan ya umat Islam ini kalau baca Quran. Ini saya contohin ya. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha. Memalukan ya umat Islam ini kalau baca Quran kayak begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنتم بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Baik, ya itu bagaimana antum bandingkan saja bagaimana ya bacaan yang benar itu. Antum sudah lihat, sudah saksikan. Nah, untuk terkait dengan tanggapan bagaimana Pak Kece itu membaca Al-Quran, silakan antum tulis saja di kolom komentar bagaimana pendapat antum terkait dengan bacaannya ya. Dan antum saya sarankan bagaimana antum juga harus mempelajari Al-Quran. Kaum muslim mempelajari Al-Quran jangan sampai dihinakan oleh keset kaki seperti Pak Kece ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga antum semuanya diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran dan kita semuanya untuk mempelajari Al-Quran. Naam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين